Shalom, jumpa lagi dalam channel Klavos Sukacita. Di hari ini saya akan membagikan firman Tuhan bagi kita semua. Dan firman Tuhan bagi kita dalam kitab kudus Perjanjian Baru Injil Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-14. Sebelum kita mendengarkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, Allah, dalam nama Yesus Tuhan dan penyelamat kami bersyukur karena kasih setiamu ada dan menaungi kami. Engkau senantiasa memimpin dan menjaga kami. Dan di hari ini kami akan belajar di sekeliling firman. Tuhan, tolong kuatkan kami, mampukan kami, ajar kami supaya kami dapat memahami akan bagian firman Tuhan ini. Berfirmanlah kepada kami ya Kristus, karena kami siap mendengarkan sabda. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Yohanes pasal 3 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-14 demikian bunyinya. Percakapan dengan Nikodemus ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan. Demikian firman Tuhan. Pemirsa Klavos Sukacita yang diberkati Tuhan, pengorbanan Kristus bukanlah sebuah pengorbanan yang biasa, sebab pengorbanan Kristus menentukan masa depan manusia ketika ada dan hidup menikmati segala hal yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Bacaan kita hari ini melukiskan sebuah percakapan Yesus bersama-sama untuk mengingatkan orang-orang Farisi tentang apa yang harus mereka jalani di tengah-tengah hidup mereka. Dalam percakapan dengan Nikodemus sebagai seorang pimpinan agama Yahudi, Yesus mengingatkan tentang suatu kehidupan baru yang harus dibangun sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Bahwa dalam percakapan ini Yesus mengingatkan kepada Nikodemus tentang kelahiran kembali, sehingga dari sebuah proses perjalanan percakapan itu Nikodemus tentu memiliki sebuah pandangan yang berbeda, bahwa ketika orang harus lahir baru, maka dia harus masuk kembali ke dalam rahim seorang perempuan. Tetapi untuk menjelaskan hal ini, bahwa sebuah kelahiran baru berarti suatu proses kehidupan baru yang harus dibangun di tengah-tengah perjalanan hidup setiap orang. Dan hal ini dijelaskan untuk bagaimana ia memahami dalam sebuah proses kelahiran baru itu. Bacaan kita hari ini melukiskan tentang bagaimana kasih Allah yang besar di tengah-tengah perjalanan kehidupan umat manusia, bahwa kematian, kesengsaran dan kematian Kristus itu membawa setiap orang tengah-tengah kehidupan yang baru yang dijalani di tengah-tengah hidup ini. Sebab kesengsaran Kristus menunjukkan kasih Allah yang begitu besar untuk menyelamatkan umat manusia. Bacaan kita ini mengingatkan kita bahwa tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga.
Dan sama seperti ular, Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan. Anak Manusia akan ditinggikan ketika dia boleh menjalani sebuah proses penderitaan sampai pada kematian. Kesetiaan dan ketaatannya menentukan ia ditinggikan di dalam kerajaan sorga. Itulah sebabnya Bapak Ibu pemirsa Klavos Sukacita yang diberkati Tuhan, ketika kita ada dan kita hidup, kita diajak untuk memahami arti penderitaan Kristus, bahwa oleh karena Kristus dalam seluruh proses penderitaannya, kita ada dan kita hidup dalam sebuah proses kehidupan yang baru. Karena Kristus mampu menghalaukan segala macam rintangan dan segala macam dosa dan pelanggaran kita, sehingga kita patut menjadi orang-orang yang telah diselamatkan. Itulah sebabnya sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, mari kita belajar untuk memahami dan melakukan apa yang telah dilakukan oleh Tuhan dalam Yesus Kristus karena kasih-Nya yang besar, dengan melakukan segala sesuatu yang baik di tengah-tengah hidup ini, sehingga ketika kita ada, kita hidup untuk melakukan yang terbaik, sehingga pada akhirnya ketika Kristus, sebagaimana Kristus ditinggikan, maka kita juga dapat ditinggikan di dalam kerajaan sorga, karena kita melakukan segala sesuatu yang baik luar biasa di tengah-tengah perjalanan kita. Karena kita mampu menjawab segala macam penderitaan Kristus dengan kasih Allah yang luar biasa, dengan mengasihi sesama manusia, membangun suatu kehidupan yang benar di tengah-tengah hidup ini. Sehingga dari apa yang kita buat dan kita lakukan, pengorbanan Kristus tidak menjadi sia-sia, tetapi pengorbanan itu menjadi sesuatu hal yang berarti karena kasih-Nya yang besar dan karena kasih kita yang luar biasa bagi sesama. Maka kita juga diberkati oleh Tuhan sepanjang perjalanan hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ajarlah kami Tuhan, supaya di tengah-tengah hidup kami memahami arti penderitaan Kristus dan kasih Allah yang luar biasa di tengah-tengah hidup kami. Ajar kami supaya kami bisa melakukan segala sesuatu yang baik dan luar biasa di tengah-tengah perjalanan hidup ini, sehingga penderitaan Kristus tidak menjadi sia-sia, tetapi membuahkan sesuatu yang baik dan luar biasa di tengah-tengah hidup ini. Berkati kami semua dalam seluruh perjalanan hidup kami, dan biarlah hidup kami ini berarti untuk banyak orang. Dalam nama Yesus kami berdoa dan menyerahkan seluruh hidup kami, pekerjaan kami, dan kehidupan kami ke dalam tangan. Amin. Tuhan memberkati kita. Shalom.